Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream sekalian, jumpa lagi dalam Bincang Aktual bersama saya Sabtu Alio, dan di studio sudah hadir guru kita Ustadz Abdullah Khaidir, LC. Ustadz Abdullah Khaidir adalah pengurus Ikatan Dai Indonesia untuk daerah Depok, wakil ketua pengurus daerah IKDI. Beliau juga lulusan LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, serta menempuh pendidikan juga di Arab Saudi, bertugas di sana, terutama membina tenaga kerja Indonesia yang berada di sana. Saat ini kita akan berbincang tentang perkembangan virus corona ini, penyakit baru yang telah melanda dunia, dan bagaimana sikap seorang muslim menghadapi kondisi itu dan juga masyarakat pada umumnya. Gimana Ustadz Khaidir, setelah keluar fatwa MUI berkaitan dengan wabah baru ini, pandemi corona ini? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Pak Sabto yang saya muliakan, para pemirsa, pada dasarnya menyikapi wabah virus corona, kembali kepada kaidah dasar keimanan kita sebenarnya, bahwa semua ini tak lain merupakan kehendak dan kuasa Allah, dan bahwa semua ini tak keluar dari takdir dan ketentuan Allah. Maka perkara sangat mendasar bagi kita adalah percaya, meyakini bahwa ketentuan Allah berlaku, yang baik maupun yang buruk. Kita sudah dikuatkan dengan satu kaidah dasar keimanan untuk mengimani ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Maka kita terima ini akan ketentuan Allah. Tentu saja hal tersebut tidak boleh menghalangi kita untuk berikhtiar mencari solusi yang terbaik. Sebab Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk beriman kepada takdir juga memerintahkan kita untuk menghindar dari wabah penyakit seperti ini. Dahulu pernah terjadi juga Pernah, dan itu satu hal yang memang cukup dikenal sekali. Bahkan Rasulullah katakan, wa firra minal majzum kama tafirru minal asad. Larilah dari penyakit menular sebagaimana engkau lari dari singa. Artinya di sini memang harus pandai kita menempatkan dan menyikapi masalah. Di satu sisi kita mengimani betul bahwa ini merupakan kekuasaan Allah dan takdir Allah. Di sisi lain kita dituntut untuk mencari ikhtiar solusi terbaik bagaimana agar kita tidak mengalami atau tidak tertimpa oleh musibah ini. Tapi kalau misalnya berada di dalam wilayah terkena wabah, bagaimana sikapnya? Itu juga sudah jelas sekali panduannya untuk perkara ini, yang sesungguhnya dari aspek medis pun, dan kita lihat sekarang, dan ini memang boleh jadi merupakan suatu hikmah dari balik peristiwa yang sangat menghebohkan ini, banyak hal-hal yang barangkali di tengah umat Islam sendiri masih asing, tapi sesungguhnya dia sudah memiliki landasan dasar dalam Islam. Sebagaimana juga sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dia mengatakan, wa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaram minhu. Jika kalian mendengar ada satu wabah penyakit di sebuah negeri, maka jangan datang ke sana. Dan jika terjadi di sebuah negeri dan kalian berada di dalamnya, maka jangan kalian keluar lari darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau sekarang dikenal lockdown, inilah landasan yang pernah Rasulullah nyatakan. Dan itu pernah dipraktekkan dalam satu riwayat yang sangat terkenal oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana dia pernah hendak pergi ke negeri Syam dari Madinah bersama rombongannya. Ternyata di tengah perjalanan
mendengar berita terjadi wabah yang cukup mematikan, ya taun dikenal seperti itu di negeri Syam, ya maka setelah musyawarah dan rapat dengan orang-orang terdekatnya, maka diputuskan untuk membatalkan rencana kunjungan tersebut. Ya, ini satu pemahaman sekaligus pengamalan terhadap konsep kenabian, ya, yang tentu saja ya tak lain merupakan syariat Allah, akan tapi tidak keluar dari fitrah manusia atau juga tuntutan-tuntutan yang sekarang dikenal sebagai tuntutan medis, begitu ya. Meskipun banyak sahabat yang akhirnya menjadi syahid ya. Ya, memang sekali lagi kita harus pahami bahwa wabah seperti ini jangan kemudian kita pahami tidak akan menimpa umat Islam, ya, tidak akan menimpa orang yang beriman, bahkan orang yang soleh sekalipun, ya. Kalau kita rujuk kepada sejarah, ya, dalam kisah salafus soleh banyak peristiwa mereka yang wafat karena terkena penyakit ini, bahkan diantaranya juga beberapa orang sahabat. Ya, artinya ini satu pemahaman yang sangat jelas bagi kita bahwa wabah ini kalau sudah terjadi, ya, dia akan menimpa sebagaimana yang Allah kehendaki. Tentu saja semua itu tak keluar dari kehendak Allah, ya. Dengan penyakit ini Allah menimpakan siapa yang Dia kehendaki dan menghindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Tapi segala sesuatunya tentu ada sebabnya. Ya. Dan kita salut kepada petugas medis, para perawat yang berjuang untuk mengobati, ya bertaruh nyawa mereka. Ya, betul. Ya, dalam kesempatan ini juga saya dan kita barangkali juga perlu memberikan motivasi, dorongan sekaligus doa ya pada mereka yang luar biasa sebenarnya berdedikasi untuk menghadapi tantangan ini. Ya, mereka boleh dibilang sebagai frontliner, ya, orang yang berada di garis depan dalam menghadapi musibah yang berat ini. Semoga Allah kuatkan mereka, ya, Allah berikan keberkahan dalam hidup mereka. Baiklah sahabat sekalian, peristiwa tersebarnya pandemi corona bukan yang pertama dalam sejarah manusia. Dan umat Islam juga menghadapinya dengan cara yang tepat, ya. Dengan terutama juga menjaga pola hidup bersih dan sehat, ya. Kita akan lanjutkan perbincangan berikutnya pada segmen.